Materi selanjutnya adalah frekuensi harapan. Nah, dalam sejumlah percobaan, frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu kejadian sama saja dengan peluang kejadian tersebut dikali dengan banyaknya percobaan. Nah, misalkan kita sebut dengan peluangnya adalah FE, frekuensinya adalah FE, maka itu sama saja dengan apa? VE dikali dengan N. Di frekuensi harapannya, kemudian peluang kejadian tersebut, kemudian dikalikan berapa kali percobaan. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 adalah, nah, ingat ya, kalau satu mata dadu itu peluangnya adalah peluang misalnya kejadian dari 4 itu adalah 1/6 ya, jadi 1/6 sisi dan dianggap seimbang untuk muncul. Jadi kalau frekuensi harapannya otomatis apa? Itu sama saja dengan FE dari 4 itu dikali dengan N. Peluang dari 4 tadi adalah N-nya berarti 120 ya di sini. Maka ini 1/6 dikalikan dengan 120. Artinya munculnya mata dadu 4 berkisar antara 20 kali ya. Nah, gitu ya. Nah, kita coba lihat soal ya. Kita perhatikan ini ada soal nomor 9, 10, dan 11. Di sini dikatakan menurut perkiraan cuaca, peluang hujan untuk suatu hari pada bulan September 2016 adalah 0,2. Berapa kalikah hujan yang diharapkan terjadi pada bulan tersebut? Bulan September itu ada berapa hari? Itu sama saja dengan 30 hari. Nah, kalau peluangnya adalah 0,2 setiap harinya, maka terjadinya hujan, misalnya F hujan, itu sama saja dengan P hujan dikalikan N. Kalau kita lihat di situ berapa F hujannya, frekuensi hujannya, karena peluangnya adalah 0,2 selama 30 hari, maka dalam bulan September itu 6 hari ya. Nah, dalam satu bulan, terutama bulan September itu ada 30 hari, maka frekuensi harapan turun hujan adalah 6 hari. Oke, gampang ya. Kemudian di sini, nomor 10. Sebuah peti terdapat beberapa buah bola lampu. Peluang bola lampu rusak pada satu peti ya, satu petinya 0,1. Berapa banyak lampu yang rusak jika satu peti memuat 300 bola lampu? Sama saja ya, berarti frekuensi rusak lampu itu adalah apa? Peluang rusak dikali dengan jumlah lampu. Nah, peluang rusaknya berapa di situ? Adalah 0,1. Dari berapa bola?
300 ya. 0,1 kali 300 sama saja dengan apa? 30 bola lampu. Kemudian yang ke berikutnya, nomor 11. Peluang sebuah obat akan mendapat menyembuhkan suatu penyakit adalah 0,9. Berapa orang yang dapat disembuhkan jika dicoba pada 200 tester? Nah, jadi peluang sembuh ya, frekuensi sembuh, maaf ya, frekuensi sembuh itu sama saja dengan peluang sembuh dikali dengan N. Ini yang sembuhnya adalah 0,95 dikali dengan 200. Adalah 190 orang ya, tester ya. Oke, ini. Itu contoh kalau kita menentukan frekuensi harapan. Kemudian yang berikutnya kita mempelajari tentang kalau misalnya ini A, ini dinyatakan sebagai kejadian dari himpunan S ya. Nah, kemudian kalau A dikasih tanda atasnya, tanda strip atau A, C, ini adalah kejadian bukan A. Nah, jadi kita tahu bahwa kisaran antara kisaran peluang ya, kisaran peluang itu sebenarnya apa? Kemarin sudah dari 0, antara 0 sampai peluang A sampai dengan 1. Nah, demikian juga berarti peluang A ditambah dengan peluang komplemennya, A komplemennya, itu bernilai 1. Nah, sehingga peluang komplemen itu sendiri sama saja dengan 1 dikurang peluang A. Ya. Nah, contoh ya. Contoh lagi ya. Jika peluang Andi lulus ujian adalah 0,48. Berapa peluang Andi tidak lulus? Nah, gampang aja ya. Maka pi, misalnya jika Andi lulus ya ujian 4,8 pi A. Anggap aja A itu adalah kejadian lulus ujian ya. Maka pi tidak, peluang untuk tidak lulus berarti 1 dikurang peluang lulus. Berarti 1 dikurang 0,48. Jawabannya adalah 0,52. Jadi itu ya. Kita coba ambil contoh soal lagi, Ibang berikutnya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Akan disusun secara acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tanpa pengulangan. Berapa peluang mendapat bilangan bukan kelipatan 5? Jadi 7 diambil 3. Kita cari dulu. Kalau 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 210 ya. Saya sudah hitung 210. Nah, jadi kalau kita mengambil 3 ya dari 7 angka itu kemungkinannya ada 210. Kenapa 210? Kenapa pakai permutasi bukan kombinasi? Karena angka itu 123 dengan 312 itu beda ya. Kalau kombinasi, kalau mengambil berarti 123 dengan 321 itu sama ya. 112 dengan 123 itu beda ya. Jadi itu dimasukkan ke dalam permutasi ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, sebuah bilangan terdiri dari 3 angka akan disusun secara acak dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa pengulangan. Berapa peluang mendapat bilangan bukan kelipatan 5? Nah, yang gampang karena kita sudah mempelajari tentang komplemen kejadian, kita cari yang paling sedikit. Berarti bilangan kelipatan 5. Bilangan kelipatan 5. Kelipatan 5 yang kita cari, bukannya ya. Bukan kelipatan 5, tapi bilangan kelipatan 5. Itu syaratnya apa?
ujungnya habis dibagi 5. Artinya kelipatan 5 kalau ndak ujung satuannya 5 atau 0, tapi kebetulan nolnya di sini tidak ada, maka kita sebut ini satuannya karena 3 bilangan, berarti kita mulai dari satuan, puluhan, ratusan ya. Nah, satuannya pasti 5 ya, angka 5. 5 ya, angka 5. Berarti ada satu kemungkinan ya. Kemudian puluhannya dari angka 1 sampai dengan 7. Karena sudah diambil 5, satu buah 5, berarti sisanya berapa? Sisanya 6. Nah, kemudian ratusannya itu bebas antara 1 sampai 7 juga. Tapi karena sudah diambil satu bilangan berupa 5 untuk satuan dan bilangan lain 1 untuk puluhan, maka sisanya di sini adalah 5. Jadi kalau kita hitung 1 kali 6 kali 5 itu 30. Oke ya, sudah. Jadi peluang kelipatan 5 itu sama saja apa? Peluang 5 A5 ya, setulis A5 itu sama saja berapa? 30 per dari 210 atau 1/7. Maka yang diminta apa? Yang bukan. Berarti jawabannya adalah pi. Ini saya taruh di sini ya, di ke atas. Hitungannya yang ke atas. Maka pi yang bukan 5 komplemen itu sama saja apa? 1 dikurang 1/7 atau 6/7. Jadi jawabannya adalah 6/7 ya. Jawabannya adalah 6/7. Oke, gampang ya. Nah, yang berikutnya dalam satu dus terdapat 3 CD. Game, 4 CD word processor, 4 CD kerja. Jika CD-CD itu tidak diberi label, akan diambil 3 CD. Berapa peluang mendapat maksimal 2 jenis dari ketiga jenis CD tersebut? Nah, 2 jenis, maksimal 2 jenis, bisa 0 jenis ya. Kemudian bisa 1 jenis, bisa 2 jenis, tetapi tidak boleh lebih 3. Yang gampang apa? Kita cari yang 3 jenis. Karena maksimal 2 jenis, berarti kita mencari yang tidaknya dulu. Nah, misalnya 3 jenis. 3 jenis itu kita sebut dengan apa istilahnya? Misalnya ini ya. Kita di sini hitung 3 jenis apa tadi sini nih? Game, CD game, 4 jenis CD watch, dan 4 jenis CD kerja. Kita hitung jumlah CD-nya ada 10 ya. 10 CD ya. Nah, kalau diambil 3, berarti kita pakai kombinasi. Ini ya, karena mengambil. Berarti kita pakai kombinasi, berarti 10 diambil 3. Kalau kita hitung kombinasinya di sini, karena kita sudah biasa menggunakan kombinasi, ini jumlahnya adalah 120. Jadi nanti pembaginya adalah 120. Nah, sekarang coba dari ketiga jenis CD tersebut, katanya maksimal 2 jenis terambil. Kita mengambil 3, maksimal 2 terambil, artinya apa? Kita cari yang tidaknya, yang tidak terambil maksimal 2. Berarti maksimal 3 ya kita ambil. Maksimal 3, misalnya yang pertama, CD pertama kita sebut 3 C3 kali 4 C0 kali 4 C0. Nah, ini nilainya kalau kita hitung 3 C3 ini 1, 4 C1 1 juga. Jadi hanya 1. Nah, sekarang gimana kalau ketiga-tiganya kita ambil CD watt? Berarti 3 tidak terambil. Kemudian 4 terambil 3. Kemudian 4 yang berikutnya terambil 0. Berarti kita hitung ini 1, ini nilainya adalah 4, yang ini nilainya 1. Jadi jawabannya 4. Yang terakhir ini yang pertama ya, yang kedua, yang ketiga. Kalau yang CD kerja yang terambil, berarti otomatis CD game tidak ada, CD word tidak ada, tapi CD kerja ada 3. Sama saja ya, jadi 1 kali 1 kali 1
kali 4, nilainya 4. Kalau kita hitung 1 tambah 4 tambah 4. Berarti CD yang bukan ya, yang kita cari yang bukannya dulu. Yang bukannya kita masuk kejadian bukan, ini bukannya. Itu sama saja dengan apa? 1 tambah 4 tambah 4 per 120. Atau 9 per 120. Kalau kita sederhanakan ini 3 per 40 ya. 3 per 40. Nah, jadi yang dicari, jawabannya adalah dicari apa? Dari tiga jenis tersebut, maksimal 2 jenis, berarti yang tadi lawannya. Maka pi A yang dicari, A itu sama saja dengan 1 dikurang pi AC. Sama aja ya. Berarti 1 dikurang 3 per 40. Jawabannya adalah 37 per 40. Oke, ini jawabannya ya. Nah, kemudian yang terakhir, peluang A memenangkan pertandingan bulu tangkis dengan B adalah 0,2. Berapa peluang A kalah? Ya otomatis ya, pi A kalah. Sama saja komplement ya. 1 dikurang pi A. Berarti 1 dikurang 0,2. Jawabannya adalah 0,8. Contoh beberapa soal yang berhubungan dengan komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan.